Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Irfan Helmi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Budaya terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. Studi pada kantor pemerintah desa Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahib Habibi, NIM 185503563. Ya, untuk selanjutnya ada 8 pokok bahasan, yaitu kinerja, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, budaya, variabel penelitian, indikator penelitian terdahulu, dan juga hubungan antar variabel. Baiklah, kita langsung saja ke kinerja. Kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muheriono 2012-295, kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah desa dengan faktor-faktor yang berhubungan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Sedangkan menurut Rifai 2014.242, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan fisik meliputi semua benda atau alat yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan non-fisik adalah sebuah keadaan yang berkaitan dengan hubungan antar karyawan, misalnya hubungan dengan atasan maupun dengan sesama serta bawahan. Budaya. Selo Sumarjan merupakan sosiolog serta tokoh pendidikan dan pemerintahan di Indonesia. Sedangkan Sulaiman Sumardi merupakan seorang sosiolog Indonesia. Keduanya merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Variabel penelitian. X1, X2, dan X3 merupakan variabel independen atau bebas yang berpengaruh kepada variabel dependen, yaitu Y. Indikator kinerja, kualitas kerja karyawan, kuantitas atau pencapaian target yang telah ditentukan, penyelesaian tugas yang telah ditentukan, tanggung jawab karyawan atas pekerjaan yang diberikan, dan bagaimana karyawan memelihara dirinya sendiri. Bernardin dan Russell dalam Sutrisno 2010, Shimamura 2004, Samson, Wiganto, dan Koima 2015, Hamid dan Hasan 2015. Kinerja. Indikator gaya kepemimpinan dari Glynn, kemampuan analisis dan mengambil keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi dan mendengarkan, kemampuan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kemampuan mendelegasikan tugas atau wewenang tanggung jawab. Lingkungan kerja. Indikator lingkungan kerja menurut Sudarmayanti 2011 yaitu
penerangan cahaya di tempat kerja, temperatur di tempat kerja, keamanan di tempat kerja, dan kebersihan. Budaya, indikator-indikator budaya kerja menurut Talisiduhu Ndraha dapat dikategorikan tiga, yaitu kebiasaan, peraturan, dan nilai-nilai. Dari penelitian terdahulu, Yulita Sylvia Suawah, Mariam Mangantar, Bode Lumanau 2018. Pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Usaha Saranajaya Manado. Eko Budi Kristianto, Sarsono Kartika Hendra 2021. Gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, kompetensi, dan budaya organisasi terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Oktabrian Wanda Kusuma 2019. Pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja perangkat desa. Studi kasus pada desa-desa Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Nurkolin 2021. Pengaruh kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, sumber daya manusia, dan fasilitas kantor terhadap kinerja perangkat desa. Studi pada pemerintah desa di Kecamatan Wedi. Kesimpulan, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan budaya memberikan efek positif terhadap kinerja karyawan dan meningkatkan kualitas karyawan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.